Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya ajaib. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya ajaib. Amin. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan yang kau sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, maka jangan stres menghadapi apapun. Ada banyak orang stres, ada banyak orang tertekan ketika diperhadapkan dengan pergumulan, tekanan hidup, sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya menghabisi hidup, mengakhiri hidup. Karena berpikir sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi hari ini ada berita sukacita buat saudara dan saya, bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang ajaib. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus yang ajaib. Ayo, 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 sama-sama ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus yang ajaib. Dialah miracle worker. Dialah yang mengerjakan keajaiban. Dialah yang mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Bagian kita tetap terus cari perkenanan Tuhan. Bagian kita tetap terus bersandar kepada Tuhan. Karena kita sadar kok, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yes, saya masih punya Yesus yang ajaib. Jangan menyerah, Bu. Rumah tanggamu belum di ujung tanduk. Rumah tanggamu belum berakhir. Pak, jangan menyerah. Rumah tanggamu masih bisa pulih. Ekonomimu masih bisa pulih. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat hidupku. Amin. Gak ada kata di kamus orang-orang percaya menyerah. No, tapi berserah. Yes. Haleluya. Kita ambil sama-sama. Kita ada dalam Bilangan pasal yang ke-14 hari ini. Di ayat 26 sampai dengan ayat 38. Ya. Kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel ketika mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir. Dengan janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Berarti janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti tergenapi. Namun apa yang terjadi? Mereka takut, mereka stres, mereka tertekan, mereka panik, mereka ragu, mereka tidak percaya. Dan ujung-ujungnya mereka tidak mengalami janji Tuhan. Mengerikan, saudara. Ketika kita mulai tidak percaya janji Tuhan, meragukan janji Tuhan, maka apa yang kau imani itu akan terjadi. Hati-hati, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi bagian kita percaya. Ya, hari ini kita masuk dalam ayat yang ke-26-nya sampai dengan ayat 38. Bilangan 14 ayat 26 sampai 38. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Tahukah saudara, ketika kita bersungut-sungut, Tuhan pandang kau jahat di matanya. Sama-sama ketik di kolom komentar. Persungutan sama dengan jahat di mata Tuhan. Persungutan sama dengan jahat di mata Tuhan. Sesuatu yang jahat yang kau lakukan adalah persungutan. Dan itu dilihat Tuhan di pemandangan mata Tuhan jahat. Tuhan bilang sama Musa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berapa lagi lama umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku, apa? Telah kudengar. Hati-hati loh. Kita bersungut, pendeta, kenapa ya suami saya kok begini banget, istri saya begini banget, saya kok udah ikut Tuhan, tapi kok hidup saya begini-begini aja ya. Kenapa pendeta ya, saya udah setia, tapi kok hidup saya nggak ada kemajuan-kemajuan. Kayak saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tapi kok saya nggak kunjung-kunjung sembuh. Hei, hati-hati, persungutanmu didengar oleh Tuhan. Sekalipun itu hanya ada di dalam hati. Setiap persungutan bangsa ini, orang Israel kepadaku telah kudengar. Setiap sungut kita termasuk dalam hati kita, engkau bersungut, engkau ngedumel dengan kelakuan istrimu, dengan kelakuan orang tuamu, dengan kelakuan mertuamu, dengan kelakuan suamimu. Engkau mengeluh terhadap Tuhan di hadapan Tuhan tanpa engkau keluarkan dari katakan sekalipun.
Tuhan tahu dan Tuhan. Dan itu di pemandangan mata Tuhan apa? Jahat. Tuhan bilang jahat. Persungutan sama dengan kejahatan di mata Tuhan. Tahukah saudara? Tuhan murka. Kita lihat selanjutnya. Katakanlah kepada mereka, 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Berapa hari lalu saya sudah sampaikan, hati-hati dengan ucapan. Karena apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, persungutanmu, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Berjaga-jagalah, berawas-awaslah di perkataan. Ya, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Dimulai dari mereka mengucapkan, udah lebih baik kami mati semua di padang gurun daripada kami harus kelaparan. Daripada kami harus masuk berperang. Mati di sana, udah lebih baik kami mati di padang gurun. Itu di hadapan Tuhan mereka katakan. Itu persungutan mereka. Karena apa? Dimulai dari kemarin saya sudah sampaikan. Ketidakpercayaan akan melahirkan sebuah persungutan. Hati-hati. Keraguan-raguanmu akan melahirkan sebuah pengeluhan. Karena engkau mulai ragu, maka dampak selanjutnya engkau akan melihat persungutan, pengeluhan mulai ada di dalam hati. Dan itu sangat berbahaya. Dan itu dimulai dari keraguan-raguan, ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan. Ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Hati-hati. Persungutan menyebabkan kematian. Mungkin kau tidak mati secara fisik, tapi rohanimu mulai mati. Kasihmu kepada Allah, kepercayaanmu, imanmu kepada Allah mulai mati. Dimulai dari persungutan, dimulai dari pengeluhan. Ayat selanjutnya 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Tuhan dia berjanji padahal sudah. Kamu akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tetapi karena ketidakpercayaan yang dilahirkan dan akhirnya berdampak kepada persungutan, pengeluhan, maka Tuhan bilang, oke, kamu gak percaya dengan apa yang akan kuberikan kepadamu, oke. Sekalipun itu proses loh saudara. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, ada waktunya. Kenapa perlu waktu? Supaya kita dilatih. Apakah engkau tetap percaya sekalipun kau harus melewati masa-masa itu? Nggak bisa langsung simsalabim, deng. Ada waktu, ada prosesnya yang harus kita lewati untuk melihat janji Tuhan. Disitulah kita ditempa, disitulah kita dilatih. Mana yang layak untuk menerima janji Tuhan dan mana yang tidak. Selama engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau adalah orang yang layak menerima janji Tuhan. Karena Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tetap kuat. Dia selalu mendapatkan kekuatan yang baik. Tetapi sebaliknya orang yang udah mulai tidak lagi sabar terhadap janji Tuhan, dia mulai mengeluh, mana nih kata Tuhan tolong saya, mana nih kata Tuhan bela perkara saya. Karena apa? Meragukan. Ayat selanjutnya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Mereka dua orang yang berbeda. Mereka tetap percaya. Sekalipun apa yang mereka lihat mungkin tak membuat mereka takut. Tapi tidak seperti 10 yang diutus lainnya. Mereka membawa kabar busuk, Alkitab katakan. Ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan. Ya, ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Jadi ternyata ini alasannya kenapa Tuhan mengizinkan mereka 40 tahun berputar di padang gurun. Karena apa? Pengeluhan. Karena apa? Persungutan. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Hati-hati. Kalau hidupmu masih mau lebih lama diproses, bersungut aja terus, mengeluh aja terus. Maka sepanjang kau mengeluh, sepanjang kau bersungut-sungut,
Makin lama pula proses hidupmu itu. Semakin kau mengeluh, semakin lama, semakin panjang. Jadi ternyata proses pembentukan itu sudah dikasih dalam Tuhan. Akan merubah karakter kita. Tapi kalau karakter kita nggak berubah-berubah, masih mengeluh, masih bersungut-sungut, masih komplain dengan keadaan, maka diperpanjanglah masa-masa itu. Supaya kita diubahkan, supaya kita dipulihkan. Ayat 35, perhatikan. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Dan yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini mereka akan habis. Dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati, kena tulah di depan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Apa yang keluar dari mulut Allah akan Allah kerjakan. Kalau Tuhan bilang kamu akan mati, itu akan mati. Selesai, saudara. Saudara lihat, jadi akhirnya apa yang kita pelajari di sini? Dampak dari keraguan-raguan, dampak dari ketidakpercayaan akan melahirkan persungutan, akan melahirkan pengeluh. Tuhan kenapa ya? Kok waktunya lama banget ya? Saya udah berdoa, tapi kenapa saya belum disembuh-sembuhkan? Tuhan kenapa ya? Kok saya menghadapi ini, tapi kok nggak selesai-selesai masalah saya? Saya udah doa, saya udah puasa, tapi kenapa kayak Tuhan nggak tolong-tolong saya? Mulai dari keraguan-raguan, mulai dari ketidakpercayaan, saudara dikasih dalam Tuhan, itu akan masuk dalam pengeluhanmu kepada Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan? Pengeluhan, persungutan di pemandangan mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Dan kalau itu dilihat Tuhan sebagai sebuah kejahatan, maka Tuhan akan selesaikan kita. Selesai. Ada yang bisa kita buat. Dan hari ini kita diingatkan betapa mengerikannya, betapa berbahayanya persungutan dan pengeluh. 1 Korintus pasal 10 ayat 10, coba lihat. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat. Persungutan membuat engkau selesai. Karena persungutan merupakan sesuatu yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hati-hati, udah ada contohnya gitu loh kata firman Tuhan. Nih udah ada contoh, dampak dari persungutan, dampak dari pengeluhan, dampak dari ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Engkau akan lihat janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu dan kau malah hancur hidup. Udah ada contoh, jangan ngikutin. Udah ada contoh, jangan lakuin lagi. Tapi sebaliknya yang harus kita buat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Sekalipun kau belum melihat ada sesuatu yang baik dalam hidupmu, belajar mengucap syukur. Saudara, kenapa Tuhan nggak mau melihat kita bersungut? Kenapa Tuhan murka terhadap persungutan dan pengeluhan? Yang pertama, Tuhan murka terhadap persungutan atau pengeluhan. Karena orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Ayo, ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Ya, Tuhan murka dengan persungutan, Tuhan murka dengan pengeluhan. Karena orang yang bersungut, orang yang mengeluh adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan udah kasih yang baik, jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan dan pikiran. Tapi kita mulai menuding Tuhan, kita mulai menuduh Tuhan, kita mulai komplain sama Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih yang baik. Karena kita sama aja kayak orang udah dikasih sesuatu, tapi kita nyalain orang itu berbuat jahat sama kita. Itu orang gak tahu berterima kasih. Mengerikan saudara kalau kita jadi orang yang gak tahu berterima kasih gitu loh. Wah, parah, miris. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, sekalipun keadaanmu belum pulih, sekalipun masalahmu belum selesai, sekalipun doa-doamu belum dijawab, tapi belajarlah memiliki hati bersyukur. Minimal sadar engkau sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Minimal sadar kalau sampai hari ini aku boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun masih banyak yang harus kita hadapi. Sehingga tidak ada persungutan, tidak ada pengeluhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya.
Tuhan nggak mau kita bersungut, Tuhan nggak mau kita mengeluh. Karena Tuhan lihat itu di hadapan pemandangan itu jahat. Kenapa Tuhan lihat itu jahat? Karena orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, yang pertama adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, Tuhan murka terhadap persungutan, Tuhan murka terhadap pengeluhan. Kenapa? Karena orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang meragukan kuasa Allah. Engkau sedang mengecilkan kuasa Allah terjadi dalam hidup. Tuhan sudah bilang tunggu nanti, sabar, tenang. Tapi kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai ragu, Tuhan bisa nggak sih? Ayo dong Tuhan do something, ayo dong Tuhan buat sesuatu. Seakan-akan kita tuh yang ngatur Tuhan gitu loh. Gak bisa, saudara. Ayo hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus kau yang bergabung dalam doa pagi online di hari ini. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Karena ketika engkau mengeluh, ketika engkau bersungut-sungut, engkau sedang mengecilkan kuasa Allah. Engkau tahu kuasa Tuhan pasti dinyatakan kok dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu Tuhan pasti bela kita kok. Kita tahu Tuhan pasti berperkara atas hidup kita kok. Sekarang fokus kita adalah tetap nantikan Tuhan. Kalau waktu Tuhan masih harus saya diproses, saya akan tetap menantikan Tuhan sampai Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup saya. Dan selama saya menantikan Tuhan, saya harus belajar bersyukur. Bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu baik buat setiap kita dengan menyelamatkan hidup kita. Gak ada alasan untuk mengeluh, bersungut-sungut. Dan selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Dua hal ini saya bagikan buat kita. Tuhan murka terhadap persungutan, Tuhan murka terhadap pengeluhan. Yang pertama karena orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, orang yang mengeluh dan orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mengecilkan kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Pengeluhan, persungutan di pemandangan mata Tuhan itu jahat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tolong kami. Untuk kami belajar, terus diperbaiki, terus dewasa, terus bertumbuh. Ampuni kami kalau selama ini kami mulai mengedumel, kami mulai bersungut, kami mulai mengeluh. Sekalipun tidak kami ucapkan, tapi itu di hati kami. Tuhan mendengar setiap seru hati kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing kami minta Tuhan pulihkan kami. Kami tidak mau mengalami kehilangan janji Tuhan atas kami. Kami mau tetap terus belajar mengucap syukur sekalipun kami belum melihat sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan sedang ada dalam perjalanan menantikan Tuhan adalah kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap terus berharap, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini banyak pengeluhan, banyak bersungut dengan keadaan yang terjadi. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami sadar bahwa pengeluhan, persungutan adalah sesuatu yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan melihat kami sebagai pribadi-pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Karena dengan demikian Tuhan melihat kami sebagai pribadi-pribadi yang mengecilkan kuasa dan otoritas Allah dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini memohon belas kasihan Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Berkat-Mu ada ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu pagi hari ini. Biarlah rasa syukur itu Tuhan selalu taruh dalam hati. Dan kami bersyukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur adalah tanda kedewasaan iman. Mengucap syukur adalah tanda kami percaya akan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan karena kami percaya. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Biarlah mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tetap terus menantikan Tuhan. Karena kami tahu orang menanti-nantikan Tuhan akan selalu dapat kekuatan yang baru. Tuhan berdoa suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Hidup satu dengan yang lain harmonis, saling diikatkan tali kasih. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua dan anak hubungannya dipulihkan, mertua dan menantu hubungannya dipulihkan, adik dan kakak hubungannya dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berperkara, Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup anak-anak Tuhan.
Setiap hal yang kami doakan, kami percaya tergenapi firman dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa satu persatu, Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Pekerjaan, usaha, bisnis kami diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan memberkati kedua tangan dari anak-anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh harapan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bukakan satu-satu jalan dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang mencari pekerjaan hari-hari ini, Bapak hamba berdoa, Tuhan tunjukkan, tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan penghasilan yang terbaik yang daripada Tuhan. Berkati juga orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online ini, Tuhan. Jaga hati dan hidup mereka. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Penyertaan, pertolongan, anugerah Tuhan ada dalam hidup masa muda mereka. Diberkatilah orang-orang muda. Masa depannya berhasil dan beruntung. Anugerah kemurahan Allah ada dalam orang-orang muda ini, sehingga ketika mereka mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka orang-orang muda ini akan menjadi pribadi-pribadi yang diangkat hidupnya oleh Tuhan, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa, sedang mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Setiap umat Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat satu persatu. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang menikmati hadiratan dan berkat-berkat Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam hidup mereka masing-masing. Dan hamba ucapkan berkat dimanapun mereka berada. Mereka jadi berkat, mereka jadi perpanjangan tangan Tuhan. Membawa damai, membawa kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat kota di mana kami tinggal. Damai Tuhan ada atas kota kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, damai Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan jaga, Tuhan pagari kota di mana kami tinggal, bahkan bangsa negara di mana kami tinggal aman, damai, bahkan ekonominya bertumbuh, ekonominya maju di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup masing-masing kami. Sehingga kami mulai hari ini berjalan dalam kuasa, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan. Dan kami berjalan dalam ucapan syukur setiap hari. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Kami ucapkan berkat Israel, Iran, diberkatilah oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kedamaian, ada kenyamanan, ada perlindungan, ada kuasa Tuhan. Damailah Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan ada atas gereja-gereja Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak terima kasih. Biarlah Allah memberkati kami sepanjang hari berjalan ini. Kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami hidup dalam ucapan syukur. Apapun keadaan yang terjadi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan pada kami. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sama-sama yuk, taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, 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 ayo. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mengeluh. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh bersungut-sungut. Karena pengeluhan, persungut-sungutan di pemandangan mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Sekalipun itu belum terucap dari mulutmu, tapi Tuhan bisa mendengar walaupun itu masih ada dalam hati. Hindari persungutan, hindari pengeluhan, itu hanya akan menyusahkan hidup kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap setia, tetap ucap syukur dalam segala hal, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom.